warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zaleha. Saya guru di SMP Negeri Karya Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK UIN Raden Patah Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri Karya Makmur di Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara. Adapun video pembelajaran ujian kinerja saya akan memberikan materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dengan submateri yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 pada kelas 7B. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini nak? Ranggatia Bu. Iya, Ranggatia. Makanya Rizky tadi Alfa ya. Oke. Selain Rizky Aditya, Ada Alvin. Alvin kemana dia nak? Alfa juga. Oh, Alfa juga ya. Oke. 2 orang yang apa ya? Semua hadir? Alhamdulillah kalau begitu. Apa kabar kalian nak? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi pembelajaran pada hari ini, apakah kalian merasa bahagia hari ini? Sangat bahagia, alhamdulillah. Kalau kalian bahagia hari ini berarti menjemput ilmu pengetahuan pada hari ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke nak, pada hari ini materi pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 1 yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, apakah kalian sudah membaca Al-Quran sebelum berangkat ke sekolah tadi? Sudah. Al-Quran, apa aja yang kalian baca? Surat apa? Oke, bagus. Oke nak, untuk pembelajaran materi pada hari ini kita akan membahas submateri mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita dapat membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Yang kedua tujuannya adalah kita dapat menulis Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini kita dapat menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama kita ini kita akan membahas Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Sekarang Ibu bertanya, adakah kalian tahu berapa surat terdapat dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Tidak ada? Oh ya, kalau tidak tahu kita kasih tahu. Surat terdapat 114 surat. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup dalam kehidupan kita yang dipergunakan sampai akhir kiamat nanti. Karena apa? Karena dia adalah petunjuk jalan kita agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, selain Al-Quran ada lagi yaitu hadis-hadis Nabi sebagai penjelas dalam memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi itulah kita membahas materi hari ini yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, kalau begitu kita akan perhatikan pada buku pembelajaran Al-Quran kan? Nah, perhatikan pada situ Quran Surah An-Nisa ayat 59. An-Nisa dulu ayat 59. Di antara kalian siapakah yang dengan sukarela hati membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 59? Oke, Karin silakan nak. Yang lain perhatikan ya pada Qurannya. Makasih Karin, bacaannya sudah bagus dan sesuai dengan harokatnya dan makrotnya. Siapa lagi yang bisa membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 59? Oke, Tokyo, silakan nak.
wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Oke. Alhamdulillah, bacaannya sudah bagus, sudah oke. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjut ke surat An-Nahl ayat 64. Di antara kalian siapa yang dengan sukarela hati membacakan Quran surah An-Nahl ayat 64? Oke, silakan Iqbal. Alhamdulillah, Toyib, bacaannya bagus. Oke, ada lagi nggak yang membacakan surah An-Nahl ayat 64? Ayo Bu. Oke, Eci, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semuanya sudah pandai membaca dan perwakilan kelompoknya sudah oke. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah memimpin diskusi perkelompoknya yang sudah tadi maju dengan bacaan yang benar, membacakan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sudah baik. Silakan pimpin anggotanya, ya, anggotanya dilihat, teman-temannya yang belum lancar baca. Mari bersama-sama kita diskusikan bagaimana membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 dengan baik dan dengan benar, dengan pimpinan yang sudah dibacakan tadi. Silakan. Dan lanjut dengan menulis, ya. Menulis Quran surah An-Nisa dan An-Nahl tadi, nanti kalian presentasikan ke depan. Silakan. Sudah ditulis, baca Al-Qur'annya. Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 ya. Oke. Ya, ini bawa dibuka. Nulisnya. Al-Qur'annya bimbing kawannya dibaca. Nah, ya. Jangan pede Eci temannya itu ya. Ya. Oke. Ya, boleh? Tanya apa? Tanya apa? Membaca dan menulis ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Tugas Daud akan mempresentasikan hasil diskusi dari surat An-Nisa ayat 59. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Shadaqallahul azim. Ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu tidak mendapat maka katakanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sebenarnya kita kamu beriman kepada Allah. Hanya kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Silakan. Baik anak-anak, kelompok kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Adakah di antara kalian yang mau bertanya? Nanya, kelompok Karin yang bertanya. Leo, ada yang mau tanyakan? Surat An-Nisa. Ya, nanti kita bisa Berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, gimana Leo? Jelas? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah, kalau itu tutup Karin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku dulu buat kelompok Karin. Silakan duduk nak. Ya. Baik. Tadi kelompok Karin sudah menampilkan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Adakah yang akan menampilkan diskusi di antara kalian surat An-Nahl ayat 4? Oke, silakan kelompok Iqbal maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membaca surat An-Nahl ayat 64. Iya. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyana lahum ma fihi wa hudan wa Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke. Coba tampilkan tulisan yang Quran surah An-Nahl ayat 64. Ditampilkan bukan? Nah, ini tulisannya ya nak dari kelompok Iqbal sudah menulis Quran surah An-Nahl ayat 64.
Dan kreatif lagi, semuanya sudah menulis Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi 2 sudah dia tulis, Quran Surah An-Nisa 59 dan An-Nahl ayat 64. Bagus. Oke, kelompok Iqbal. Dari antara kalian, ada yang mau bertanya pada kelompok Iqbal? Silakan. Oke, Indah. Tolong ulangi arti surat An-Nahl. Iya, artinya dia Dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad melainkan agar engkau Ibu akan memberikan apresiasi untuk kita semua bahwa Al-Quran itu wajib kita baca. Kalau membacanya dengan lancar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terbata-bata, kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala kita membaca. Yang kedua, pahala kita ingin benar-benar mencintai Al-Quran. Nah, adapun hikmah kita membaca, menulis Al-Quran ini agar kita selalu mencintai Al-Quran, menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan selalu membaca Al-Quran. Mengerti ya, Nak? Oke, sebelum Ibu tutup hari ini, adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Apa pelajaran hari ini? Pinter, bagus. Itu bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Barang siapa yang mencintai dengan membaca, menulis dan menghafal Al-Quran, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Nah, untuk penutup, kalian jangan lupakan tugas, ya. Tugas di buku pendidikan agama Islam tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kerjakan latihan di situ halaman 4 dan halaman 6. Jadi tugas PR di rumah yaitu halaman 4 dan halaman 6. Di situ ada tugas. Kalian silakan ulangi lagi bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Dan jangan lupa setorkan hafalan kalian untuk mendapatkan kita benar-benar cinta kepada Allah. Bukan hanya membaca, bukan hanya menulis saja, tetapi Quran Surah An-Nisa 59 dan An-Nahl ayat 64 itu kita bisa menghafalkannya. Dan alangkah baiknya kita juga bisa mengamalkannya. Mengerti, Nak? Mengerti. Nah, untuk itulah maka Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita harus mencintai Al-Quran dengan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Jangan lupa PR dikerjakan, hafalkan, dilakukannya, disetor untuk minggu depan. Kita lanjutkan materi minggu depan dengan pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang hukum bacaan alif lam sansia dan alif lam koma. Dari bacaan Quran Surah An-Nisa 59 dan An-Nahl ayat 64, untuk pertemuan kedua berikutnya kita akan menggali tajwid tentang alif lam sansia dan alif lam koma. Nah, sudah sampai di sini dulu. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, silakan, Nak. Bagus. Bolehkah kita membaca Al-Quran dari HP? Bagus sekali pertanyaan. Dalam Al-Quran itu dijelaskan siapa yang membacanya. Rasulullah mengatakan kita akan mendapatkan pahala kebaikan, ya. Nah, bolehkah kita posisinya membaca HP melalui Al-Quran, melalui apa? Baca Al-Quran melalui HP? Tentu boleh, karena kita membacanya dengan niat lillahi ta'ala. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan lagi tugas kalian halaman 4 sampai 5 sampai 6, dan jangan lupa hafalkan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 4. Dan ingat, pertemuan kedua kita akan membaca hukum tajwid alif lam sansia dan alif lam qamariyah nantinya pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 4. Sebelum Ibu tutup dan ke akhir ini, ada pantun untuk kalian semua. Yogyakarta
ingin hidup bermakna, maka jadikan Al-Quran